Tidak banyak orang yang pernah mendengar tentang perairan misterius yang dinamai sesuai dengan nama penjelajah Inggris terkenal, Sir Francis Drake. Meskipun Sir Francis sendiri tidak pernah berlayar melewati perairan ini, salah satu kapalnya pernah melintas di dekat lokasi ini, dan dia menemukan bahwa Samudra Atlantik dan Pasifik itu terhubung. Itulah sebabnya daerah ini dinamai Drake Passage atau Selat Drake pada tahun 1578. Tak lama kemudian, selat ini menjadi terkenal karena beberapa kejadian menghilang secara misterius. Selat ini mendapat reputasi sebagai bentangan air yang paling berat dan tak terduga di dunia. Sekarang, area ini dikenal dengan angin kencang dan lautnya yang ganas, dengan ombak yang dapat mencapai ketinggian hingga 18 meter. Selat ini juga memiliki arus yang kuat dengan kecepatan yang tidak ada duanya. Ini sepertinya awal yang baik untuk paragraf pembuka buku petualangan, kan? Tentu, tapi bukan berarti tempat itu tidak nyata. Kalau kamu memutuskan untuk melakukan perjalanan antara ujung selatan Amerika Selatan dan ujung selatan semenanjung Antartika, kamu akan menemukan Selat Drake yang terkenal itu. Saat ini kita menyebut tempat ini Selat Drake, tapi penduduk setempat masih yakin bahwa tempat ini seharusnya dinamai sesuai dengan nama penjelajah Spanyol Francisco de Oces. Dia adalah seorang penjelajah Spanyol yang pada tahun 1525 memimpin ekspedisi Eropa yang pertama untuk menjelajahi Selat Drake. Perjalanan ini merupakan bagian dari upaya Spanyol untuk menemukan rute baru ke kepulauan rempah-rempah di Hindia Timur. Oces dan dua kapalnya, San Lesmes dan Santiago, berlayar melewati Selat Magellan dan masuk ke Selat Drake. Di sana mereka menghadapi cuaca yang berbahaya dan laut yang ganas. Meskipun mengalami kesulitan, mereka berhasil melalui selat tersebut dan menjadi orang Eropa pertama yang diketahui telah melakukannya. Namun, ekspedisi ini gagal menemukan rute perdagangan baru dan para kru kembali ke Spanyol tanpa penemuan yang signifikan. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1616, kapal lain yang dikapteni oleh penjelajah Belanda, Willem Schouten, melakukan salah satu pelayaran tersukses melewati Selat Drake. Terlepas dari kesulitan mengarungi lautan yang sering bergejolak, pada akhirnya Selat Drake menjadi bagian penting dari rute perdagangan internasional pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Namun daerah berbahaya ini menyimpan banyak rahasia. Catatan salah satu peristiwa paling terkenal yang terjadi di sini membawa kita kembali ke tahun 1914. Saat itu, seorang penjelajah Inggris bernama Shackleton ingin melakukan perjalanan ke Antartika dengan 27 orang yang terbagi dalam dua kapal. Kedua kapal tersebut diberi nama Endurance dan Aurora. Para penjelajah itu ingin memeriksa dua rute yang mencapai benua tersebut. Namun pada tahun 1915, Endurance terjebak dalam es saat melintasi Selat Drake dan perlahan-lahan hancur. Shackleton dan krunya harus meninggalkan kapal dan hanya bisa mengumpulkan beberapa barang pribadi. Endurance akhirnya tenggelam dan para kru harus bertahan hidup di atas es untuk sementara waktu. Misi berubah dari penjelajahan menjadi usaha bertahan hidup dan baru pada tahun 1916 semua orang berhasil diselamatkan. Aurora mengalami nasib serupa. Kapal ini juga terjebak di es dan 3 orang hilang di lautan sebelum kru lainnya berhasil diselamatkan pada tahun 1917. Selama bertahun-tahun, kapal Endurance dianggap telah hilang selamanya. Namun pada tahun 2022, sekelompok spesialis melakukan perjalanan untuk menemukannya. Mereka berangkat dari Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 5 Februari. Pemimpin kelompok tersebut mengatakan bahwa ini kemungkinan besar merupakan pencarian kapal karam tersulit dalam sejarah. Mereka menggunakan peralatan khusus untuk menemukan kapal di bawah air dan kemudian menggunakan kamera bawah air khusus untuk melihat lebih dekat. Para anggota tim yakin bahwa mereka telah menemukan Endurance karena kapal ini berada di tempat yang sangat jarang dikunjungi kapal. Meskipun berada di kedalaman 10.000 kaki atau 3.000 meter di bawah air, Endurance tidak terlihat lusuh. Kapal ini sebenarnya cukup terawat dengan baik untuk ukuran kapal yang telah berada di bawah air selama lebih dari 100 tahun. Para penjelajah bahkan masih bisa melihat kata Endurance yang tertulis di badan kapal. Namun bukan hanya kapal yang mengalami kesulitan di Selat Drake. Sebuah pesawat dengan 38 orang di dalamnya tampaknya menghilang di atas Selat Drake pada tahun 2019, menurut pihak berwenang Chili.
Diyakini pesawat tersebut memasuki perairan yang dingin dan ganas di selat tersebut. Tim penyelamat menggunakan kapal, pesawat, dan satelit untuk mencari pesawat yang hilang beserta penumpangnya di area tempat pesawat itu terakhir kali mengirim pesan. Namun, kondisi yang keras di Selat Drake membuat pencarian menjadi sangat sulit. Lokasi persisnya tampak kecelakaan itu terjadi akhirnya ditemukan, tapi tidak ada yang selamat. Viking Polaris juga salah satu kapal yang mengalami kerusakan di selat itu. Meskipun kapal ini dirancang untuk kondisi yang sulit, kapal ini lebih cepat dari kebanyakan kapal dan lebih stabil, karena ada peralatan khusus yang menjaganya tetap seimbang. Suatu malam pada tahun 2022, ombak memang besar, tapi kapal itu tampaknya baik-baik saja dalam cuaca buruk. Namun dalam perjalanan kembali ke pelabuhan di Ushuaia, Argentina, ombak besar tiba-tiba menghantam kapal tanpa peringatan. Orang-orang di atas kapal merasa seperti menabrak gunung es. Gelombang raksasa jauh lebih tinggi daripada ombak lain di sekitarnya dan sangat tidak terduga. Para ilmuwan masih belum mengetahui secara pasti alasan gelombang ini terjadi. Ketika gelombang raksasa ini menghantam kapal Viking Polaris, jendela kapal di dek kedua langsung hancur. Beberapa orang di kapal terluka, tapi untungnya sebagian besar dari mereka telah dilatih dengan baik sebelum menaiki kapal dan tahu apa yang harus mereka lakukan dalam keadaan darurat. Awak kapal juga sangat baik dalam membantu para penumpang. Sebagian besar dari mereka bahkan menyatakan bahwa mereka akan menaiki kapal tersebut untuk kedua kalinya, meskipun menghadapi pengalaman tak terduga seperti itu. Kapal tersebut akhirnya berhasil mencapai pelabuhan tanpa mengalami kerusakan lebih lanjut. Namun apa yang membuat wilayah ini begitu sulit untuk diseberangi? Pertama, Selat Drake adalah area perairan yang luas dan dalam. Lebarnya sekitar 805 km dan memiliki kedalaman 4.500 meter. Bahkan, pelaut paling berpengalaman yang melintasi jalur ini setiap tahun mengatakan bahwa jalur ini bisa berbahaya, tidak dapat diprediksi dan bahkan menakutkan. Dan itu pun dengan mempertimbangkan teknologi modern yang kita miliki saat ini. Daerah ini merupakan tempat bersatunya suhu hangat dan dingin yang dapat mengakibatkan badai dahsyat. Angin kencang dari barat mendorong air dari Samudra Pasifik menuju selat, menciptakan ombak dan gelombang yang dapat mencapai 9 meter atau lebih. Jika terjadi kecelakaan di sini, situasinya bisa lebih cepat menjadi parah daripada di tempat lain. Selat Drake adalah bagian dari lautan yang airnya sangat dingin dan memiliki arus yang kuat. Dasar lautan di sana juga tidak stabil, sehingga lebih sulit untuk menemukan benda-benda seperti pesawat atau kapal. Saat ini kita memiliki teknologi modern yang membantu kita merasa aman, bahkan ketika kita melewati lautan yang ganas. Namun, jika kamu berencana untuk melakukan perjalanan dengan kapal ke Antartika, pastikan kamu siap menghadapi laut yang ganas di Selat Drake dan merasa sedikit tidak nyaman. Hal ini dapat terjadi bahkan pada orang yang paling berpengalaman sekalipun ketika perairannya berombak, tapi akan sangat sulit jika ini adalah kali pertamamu. Beberapa orang membawa obat untuk menghindari rasa mual, seperti permen karet jahe atau gelang beraroma. Sebagian lainnya merasa terbantu dengan melihat cakrawala. Cari tahu apa saja untuk mengetahui apa yang cocok untukmu. Begitu tiba di Selat Drake, kamu akan terkejut melihat banyak sekali hewan yang hidup di sana. Kamu bisa melihat berbagai jenis lumba-lumba, burung, paus, dan penguin. Air di Selat Drake juga baik untuk hewan kecil seperti plankton dan krill, yang biasanya menjadi menu makanan hewan besar seperti paus, penguin, dan anjing laut. Begitu makin dekat dengan Antartika, coba cari kepulauan South Shetland. Ini mungkin daratan pertama yang akan kamu lihat. Kepulauan ini juga terletak di semenanjung Antartika dan pertama kali ditemukan pada tahun 1819 oleh penjelajah Inggris, William Smith. Kepulauan South Shetland merupakan rumah bagi beberapa gunung berapi aktif, termasuk Deception Island atau Pulau Penipu dan Gunung Fenton. Di pulau-pulau ini juga kamu bisa menemukan sejumlah spesies endemik, termasuk penguin gento Kepulauan Shetland Selatan yang hanya ditemukan di pulau ini.